Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam kesempatan warahmatullahi kali wabarakatuh. ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Agnes Ayu Nupisari, NPM 2201020049, Isna Septi Handayani, NPM 2201020017, dan juga Ibu Alfi Kurniawati, NPM 2201020051. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi tentang prosedur analisis uji asosiasi atau hubungan. Yang pertama adalah yaitu definisi dan tujuan asosiasi. Definisi dari uji asosiasi atau uji hubungan yaitu bertujuan untuk menentukan apakah terdapat hubungan statistik yang signifikan antara dua atau lebih variabel. Uji asosiasi dapat digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan, membantu kita memahami bagaimana perubahan dalam satu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Lalu tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi dan mengukur hubungan antara variabel. Ini membantu kita memahami bagaimana variabel-variabel ini saling berinteraksi dan bagaimana perubahan pada satu variabel dapat mempengaruhi variabel lainnya. Informasi ini sangat berharga dalam berbagai bidang ilmu, seperti ilmu sosial, kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya yaitu jenis-jenis uji asosiasi. Yang pertama, uji chi-square. Digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel kategorial. Misalnya, dapat digunakan untuk menentukan apakah ada hubungan antara jenis kelamin dan preferensi warna. Lalu yang kedua, uji korelasi. Mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel kontinu. Misalnya dapat digunakan untuk mengukur hubungan antara tinggi badan dan berat badan. Lalu yang ketiga yaitu uji regresi linear. Uji regresi linear digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Misalnya dapat digunakan untuk memprediksi nilai penjualan berdasarkan jumlah iklan yang dijalankan. Lalu yang selanjutnya yaitu uji chi-square untuk konsepnya membandingkan frekuensi yang diamati dengan frekuensi yang diharapkan dalam tabel kontingensi. Jika perbedaan antara frekuensi yang diamati dan diharapkan signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara variabel. Lalu penerapannya sering digunakan dalam riset survei, analisis demografis, dan penelitian kesehatan untuk menguji hubungan antara karakteristik demografis, sikap, perilaku, dan kondisi kesehatan. Misalnya dapat digunakan untuk menentukan apakah ada hubungan antara penggunaan rokok dan risiko kanker paru-paru. Lalu yang selanjutnya yaitu uji korelasi. Yang pertama, korelasi Pearson untuk mengukur hubungan linear antara dua variabel kontinu. Cocok untuk data yang terdistribusi normal. Lalu yang kedua, korelasi Spearman untuk mengukur hubungan monotonik antara dua variabel. Korelasi Spearman ini cocok untuk data ordinal atau data yang tidak terdistribusi normal. Lalu selanjutnya uji regregasi linear. Ada dua jenis yaitu regregasi linear sederhana untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan satu variabel independen. Misalnya, memprediksi nilai penjualan berdasarkan jumlah iklan yang dijalankan. Lalu, regresi linear berganda untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan dua atau lebih variabel independen. Misalnya, memprediksi nilai penjualan berdasarkan jumlah iklan yang dijalankan, harga produk,
dan pendapatan konsumen. Lalu untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Alfi. Silahkan, Bu. Baik, selanjutnya adalah uji asosiasi parametrik. Ini merupakan metode pengujian data yang terdapat dalam statistik inferensial, di mana uji asosiasi parametrik ini digunakan dalam menguji hipotesis yang sudah dibuat. Kemudian hasil pengujian dari data sampel ini dijadikan sebagai kesimpulan untuk populasi. Pengujian parametrik ini menggunakan data internal atau rasio dan harus memenuhi asumsi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah hubungan dua buah variabel ini harus linier, dan yang kedua adalah mempunyai distribusi normal bivariat. Bivariat normal distribution yaitu kedua data diambil secara random dari populasi dan keduanya secara bersama-sama mempunyai distribusi normal. Kemudian pengujian asosiasi parametrik ini ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu person atau product moment. Ini merupakan salah satu uji yang digunakan untuk variabel kontinu yang berhubungan. Kemudian yang kedua yaitu correlation ratio. Ini digunakan untuk data non-linear atau untuk mengkorelasi efek utama dengan variabel independen yang kontinu. Kemudian selanjutnya adalah biserial atau asosiasi variabel kontinu dengan variabel dikotomi dengan asumsi keduanya berdistribusi normal. Kemudian selanjutnya adalah partial correlation. Dan ini melibatkan 3 variabel, kemudian menghubungkan kedua variabel dengan variabel keduanya yang dikeluarkan. Kemudian multiple correlation. Ini melibatkan 3 variabel juga, menghubungkan sebuah variabel dengan 2 variabel lainnya. Dan selanjutnya adalah regresi linear bivariat, di mana regresi linear dengan 2 variabel, yaitu sebuah dependen dan sebuah independen. Selanjutnya, untuk langkah-langkah dalam melakukan uji asosiasi parameter, ini meliputi yang pertama adalah menentukan hipotesis, yaitu dengan menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Kemudian langkah yang kedua yaitu memilih jenis uji yang tepat. Pemilihan uji asosiasi yang sesuai berdasarkan jenis data, ini bisa kategorikal atau numerik, dan berapa ukuran sampelnya. Kemudian yang ketiga adalah menghitung statistik uji. Nah, hitung statistik uji yang sesuai dengan data dan metode yang tadi telah dipilih. Kemudian langkah yang keempat adalah menentukan nilai P-nya dengan cara memeriksa nilai P untuk menguji signifikasi. Jika nilai P lebih kecil dari A, misalnya 0,05, maka hipotesis nolnya ditolak. Dan langkah yang keempat adalah menarik kesimpulan. Berdasarkan nilai P dan statistik uji, maka akan ditentukan apakah ada asosiasi yang signifikan antara variabel yang diujinya. Selanjutnya adalah pengujian asosiasi non-parametrik yang akan disampaikan oleh Mbak Isna. Silahkan, Mbak. Terima kasih Bu Alfi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengujian asosiasi non-parametrik, di mana pengujian asosiasi non-parametrik ini dapat digunakan untuk tipe data nominal atau ordinal, atau kedua asumsi yang ada di pengujian parametrik tidak dapat dipenuhi. Selanjutnya, terkait dengan pengujian asosiasi non-parametrik ini diambil berdasarkan tipe data nominal. Yang pertama, koefisien kontingensi, yang mana koefisien kontingensi ini digunakan untuk menghitung hubungan antara variabel jika datanya ini berbentuk nominal.
Teknik ini memiliki kaitan erat dengan Chi kuadrat yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif K7 sampel independen. Oleh karena itu, rumus yang digunakan mengandung nilai Chi kuadrat. Selanjutnya yang kedua yaitu Cramer's V. Cramer's V ini merupakan modifikasi dari PHI untuk ukuran tabel yang besar dan juga memiliki kisaran nilai sampai dengan 1,0 untuk sembarang bentuk tabel Cramer's. Selanjutnya adalah gamma, yang mana gamma dari Goodman dan Kruskal ialah statistik yang membandingkan pasangan concordant dan juga discordant, dan kemudian membakukan hasil dengan memaksimumkan nilai penyebutnya. Gamma memiliki interpretasi penurunan kesalahan proporsional, PKP, Proportional Reduction of Error, PRE, yang berhubungan erat dengan apa yang sudah kita ketahui tentang ukuran nominal PKP. Selanjutnya terkait dengan korelasi Spearman rank. Sumber data untuk kedua variabel yang akan dikonservasikan dapat berasal dari sumber yang tidak harus membentuk distribusi normal. Korelasi ini bekerja dengan data ordinal atau berjenjang, ataupun ranking dan bebas dari distribusi. Selanjutnya, korelasi Kendall-Tau. Korelasi Kendall-Tau dapat digunakan untuk mencari hubungan dan digunakan untuk menguji hipotesis antara dua variabel atau lebih, bila datanya ini berbentuk ordinal atau ranking. Nah, kelebihan teknik ini jika digunakan untuk menganalisis sampel yang jumlah anggotanya lebih dari 10 dan dapat dikembangkan untuk mencari koefisien parsial. Selanjutnya, statistik di Summer. Kegunaan statistik di Sommer ini berasal dari kemampuannya yaitu mengkompensasi nilai ranking yang sama dan menyesuaikan arah variabel terikat. Seperti sebelumnya, koefisien simetris memperhitungkan secara sama terhadap variabel baris dan juga kolom. Perhitungan kedua dan juga ketiga masing-masing akan menunjukkan variabel kebugaran sebagai variabel dependen dan variabel tingkat manajemen variabel dependen. Baik, itu tadi presentasi dari kami kelompok 3. Jika ada kesalahan, jika ada kekurangan, baik perkataan ataupun pemaparan materi, kami dari kelompok 3 mengucapkan mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.